Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Hermawanti, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Tifania Salma Muazzarah dengan NIM 19190042, Sarah Damayanti Anugrah 19190043, Sylvia Islamiati 19190045, Nurulita Hermawanti dengan NIM 19190059, Vina Mukhlisani dengan NIM 19190083. Kami akan memaparkan presentasi yang berjudul Penerapan Enterprise Resource Planning pada sistem penjualan, pembelian, persediaan makanan ringan dengan aplikasi Odo di toko DDAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifania Salma Muazzarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Toko Grosir DDAR sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis makanan dan minuman masih belum memiliki sistem terkomputerisasi. Dalam manajemen perusahaannya, sistem penjualan, persediaan, dan pembelian masih menggunakan cara manual dan belum terkomputerisasi. Hal ini tentunya kurang efektif dan efisien, sehingga untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, maka dirancanglah suatu sistem terintegrasi, yaitu penerapan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan aplikasi Odo. Modul Odo yang digunakan yaitu modul penjualan, pembelian, dan persediaan produk. Selanjutnya, saya Vina Mukhlisani akan menjelaskan latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi pada era globalisasi saat ini, keberadaan teknologi sangat memudahkan kita dalam menjalankan segala aktivitas. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi dalam bidang bisnis. Salah satu teknologi informasi yang digunakan agar suatu perusahaan dapat terkomputerisasi adalah sistem informasi. Selain itu, perencanaan dan pemberdayaan sumber daya perusahaan membutuhkan sistem informasi dalam penyelarasan proses bisnis terintegrasi secara optimal. Pendekatan dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yakni dengan menerapkan Enterprise Resource Planning atau biasa disebut dengan ERP. Nah, sistem ERP ini adalah serangkaian aplikasi bisnis atau sebuah modul yang menghubungkan berbagai unit bisnis dalam sebuah organisasi seperti keuangan, akuntansi, produksi, dan sumber daya manusia menjadi sebuah sistem tunggal yang terintegrasi secara kuat dengan platform umum untuk arus informasi di seluruh perusahaan. Permasalahan toko grosir DDAR adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang bisnis makanan dan minuman. Proses bisnis dari perusahaan ini masih tergolong tradisional karena masih banyak hal yang dilakukan secara manual, seperti dalam memanajemen penjualan, persediaan, dan pembelian produk. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis komputer yang dapat memudahkan perusahaan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sistem yang digunakan yaitu dengan menerapkan sistem penjualan, persediaan, dan pembelian produk menggunakan aplikasi Odo. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menganalisis proses bisnis pada toko DDAR dan aplikasi Odo. Yang kedua, membantu mempermudah kinerja perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas manajemen penjualan, persediaan, dan pembelian perusahaan. Yang keempat, merancang sistem yang terintegrasi dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang menggunakan aplikasi Odo yang bisa diterapkan ke perusahaan. Selanjutnya, saya Sarah Damayanti Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Odo. Odo adalah aplikasi ERP modern dan lengkap yang bersifat open source. Dalam Odo terdapat berbagai macam modul aplikasi bisnis seperti sales, CRM, human resource, warehouse, management, manufacturing, finance and accounting, dan lain sebagainya. Odo dibangun menggunakan teknologi framework open object yang memiliki kekuatan arsitektur MVC atau model view controller, workflow atau alur kerja proses yang fleksibel, GUI yang dinamis, antarmuka XML, RDC, dan sistem pelaporan yang dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Odo juga merupakan web aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript, serta menggunakan PostgreSQL sebagai database manajemen sistemnya. Odo merupakan satu-satunya sistem manajemen yang tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga digunakan oleh perusahaan kecil dan independen. Odo pun dapat diaplikasikan pada berbagai macam sektor seperti sektor perdagangan, tekstil, agrikultur, dan lainnya. Perbedaan tersebut menggambarkan tingkat fleksibilitas Odo sangat tinggi sehingga dapat menjangkau seluruh jenis perusahaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari Odo. Yang pertama yaitu akses informasi yang dipercaya. Yang kedua, menghindari redundansi dari pemasukan data dan operasi. Dan kemudian yang ketiga, mengurangi waktu jeda, waktu penampilan informasi dan laporan. Dan yang terakhir yaitu pengurangan biaya, penghematan waktu,
waktu, dan peningkatan kontrol dengan analisis skala enterprise. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagram penjualan. Nah, di sini sudah ada gambar dari use case diagram penjualan, di mana di sini terdapat dua aktor, yaitu customer dan admin penjualan. Sebagai seorang customer, kita bisa melakukan login, memilih barang, memesan barang, melakukan pembayaran, menerima barang, dan dapat meretur barang. Sedangkan untuk admin penjualan, kita bisa melakukan login, menerima pesanan dari customer, memproses pesanan customer, menerima pembayaran customer, menerima retur barang customer, dan mengembalikan dana kepada customer. Use case diagram pembelian. Di sini ada admin sales dan supplier. Pertama, admin sales dan supplier melakukan login terlebih dahulu. Lalu admin sales memilih vendor atau supplier. Selanjutnya, admin sales melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, supplier menerima pesanan barang, lalu memproses pesanan barang dan memasok barang. Setelah itu, admin sales melakukan pembayaran. Lalu setelah admin sales melakukan pembayaran, supplier menerima pembayaran. Lalu jika ada kendala di barang, maka admin sales bisa meretur barang yang rusak atau expired. Lalu supplier bisa menerima retur barang dan admin sales menerima barang baru. Selanjutnya, use case diagram pembelian. Di sini terdapat admin sales dan supplier. Pertama-tama, admin sales dan supplier melakukan login, kemudian admin sales memilih vendor supplier, kemudian melakukan pemesanan barang, kemudian supplier menerima pemesanan barang, lalu memproses pemesanan barang, kemudian memasok barang. Selanjutnya, admin sales melakukan pembayaran, kemudian supplier menerima pembayaran, kemudian admin sales meretur barang rusak atau expired, kemudian supplier menerima retur barang, kemudian admin sales menerima barang baru. Selanjutnya, activity diagram penjualan. Dalam activity diagram penjualan ini terdapat 4 kolom, yaitu customer, admin sales, kepala gudang, dan pemilik. Di sini customer melakukan pemesanan produk, kemudian admin sales menerima pesanan, dan kemudian kepala gudang melakukan pengecekan stok produk. Jika produk tidak ada, maka akan tercondition no, kemudian selesai. Jika produk ada, maka tercondition yes, lalu kepala gudang menyiapkan barang. Kemudian admin sales membuat faktur penjualan dan admin sales menghasilkan faktur penjualan dan barang. Kemudian customer menerima faktur penjualan dan barang, dan setelah itu customer melakukan pembayaran. Kemudian admin sales menerima pembayaran dari customer, dan kemudian admin sales membuat laporan dan menghasilkan laporan penjualan. Kemudian admin sales menyerahkan laporan penjualan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu activity diagram pembelian. Activity diagram ini menjelaskan tentang modul pembelian, di mana ketika admin sales melakukan login, maka sistem akan menampilkan menu utama. Jika admin sales memilih sales order, maka sistem akan menampilkan form sales order. Setelah itu, admin memilih form tambah data, maka sistem akan menampilkan form tambah data. Selanjutnya, admin sales akan menginput data penjualan dan sistem akan menyimpan data tersebut. Jika tidak, maka admin sales dapat memilih edit sales order, nomor sales order, atau logout. Jika admin sales memilih edit sales order, maka sistem akan menampilkan form edit data. Kemudian, admin akan menginput data yang diedit, lalu sistem akan mengecek data yang diinput dan menyimpan data tersebut. Jika tidak, maka admin sales dapat memilih nomor sales order atau logout. Dan kemudian, admin sales memilih nomor sales order, maka sistem akan menampilkan data sales order. Jika admin ingin menghapus data sales order, maka data akan terhapus, dan jika tidak, maka kembali ke menu utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram dari modul persediaan. Nah, dilihat dari gambar ini bisa dilihat ada admin sales dan sistem. Nah, jika admin sales melakukan login, maka secara otomatis sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya, jika admin sales memilih data produk, maka secara otomatis sistem akan menampilkan menu dari data barang yang dipilih sebelumnya oleh admin sales. Nah, pertama kita buka odonya, lalu kita klik pada modul penjualan. Nah, tampilannya seperti ini. Ada number, tanggal pembuatan, pelanggan, penjual, next activity, dan total status. Bisa kita lihat di sini. Lalu, jika kita ingin membuat nama pelanggan baru, kita klik pada tombol buat. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kita ingin mengisi nama pelanggan di sini ya. Lalu ada expiration, yaitu tanggal dan syarat pembayaran. Dan di sini ada detail order produk. Nah, langsung saja kita isi nama pelanggan baru, yaitu di sini kita tulis Olivia. Untuk expiration-nya, di sini kita taruh tanggal 3 November 2021. Untuk syarat pembayarannya yaitu kontan. Dan selanjutnya untuk detail produknya kita add a produk untuk menambahkan produknya. Di sini kita tulis Gary Salad Avon. Nah, nama produknya Gary Salad Avon dan deskripsinya Gary Salad Avon. Setelah itu kita menambahkan jumlah dan harga satuannya. Untuk jumlahnya kita taruh di sini
40 piece dan harga satuannya yaitu untuk Girisol Abon ini yaitu 6.000, pajak 10%, dan untuk subtotal dari 40 piece Girisol Abon ini itu dengan harganya 240.000. Selanjutnya kita di sini klik lagi untuk nama produknya. Selanjutnya yaitu Roma Malkis Cracker. Kita isi jumlahnya itu 30 piece dan untuk harga satuan dari Roma Malkis Cracker ini yaitu dengan harga 6.000 rupiah dan totalnya itu 180.000. Selanjutnya kita menambahkan produk yaitu Oreo Mini Oregano. Jumlahnya kita taruh di sini 20 piece dengan harga satuannya 8.500. Nah, kita lihat totalnya untuk 20 piece Oreo Mini Original yaitu 170.000. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Setelah disimpan, kita bisa lihat jumlah sebelum pajak 460.000, pajaknya 59.000 dan total airnya 649.000. Lalu setelah kita dapat hasil, kita bisa kirim melalui email. Nah, di sini namanya Olivia ya, jabatannya yaitu sebagai pembeli. Lalu kita masukkan emailnya yaitu olivia@gmail.com. Untuk ponselnya yaitu nomor kita isi untuk ponselnya dan simpan. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa lihat ya, menerima judulnya dan kita kirim. Nah, ini tampilan akhir. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita mengirim email, kita konfirmasi dulu. Ini tampilannya. Nah, ini setelah statusnya terkirim, sudah terkonfirmasi. Lalu create invoice. Di sini ada 3 pilihan, regular invoice, ada down payment persentase, dan ada down payment jumlah tetap. Di sini kita pilih down payment persentasenya. Jumlah down paymentnya kita isi di sini yaitu 10%. Lalu kita klik regular invoice. Seperti ini tampilannya. Untuk drive faktur pelanggan drive-nya seperti ini. Produk down payment, table down paymentnya off 10%. Jumlah price-nya 59.000, pajaknya 10%, dan subtotal pajaknya 59.000. Nah, kita lihat di sini jumlah sebelum pajak 59.000 dan totalnya 64.900 untuk total akhir. Lalu kita konfirmasi. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Bisa kita lihat di sini. Untuk totalnya jadi belum dibayar 64.900. Selanjutnya kita merekam pembayaran. Nah, kita isi jurnalnya yaitu pilihannya ada bank dan cash. Di sini kita pilih cash, lalu create payment. Nah, ini setelah dibayar dan akan lunas. Ini sudah lunas ya. Dibayar pada tanggal 2 November 2021. Lihat fakturnya itu lunas, payment status lunas. Seperti ini. Ini merupakan tampilan odonya. Selanjutnya kita ke halaman pembelian. Ini merupakan tampilan halaman pembelian. Pertama, kita klik buat. Nah, kemudian di sini kita pilih pemasok, klik, kemudian isi pemasok yaitu PT Rezeki. Kemudian kita klik order deadline dan isi tanggal. Di sini kita isi tanggal 3 November 2021. Kemudian klik reset date, kita isi tanggal 5 November 2021. Oke. Kemudian add a produk. Kemudian kita tulis produk yang akan ditambahkan. Kita tulis nabati coklat. Kemudian klik jumlah, masukkan jumlahnya yaitu 30, harga 8.500, kemudian subtotalnya adalah 255.000. Kemudian tambah produk selanjutnya yaitu Superstar Box. Kemudian jumlahnya kita tulis 20, kemudian harga 10.500, subtotalnya adalah 210. Kemudian potato, jumlahnya 40, kemudian harga 10.500, subtotal 420.000, total menjadi 973. Kemudian kita simpan dan klik simpan. Kemudian order pembelian telah dibuat. Nah, selanjutnya klik send by email. Kemudian kita isi jabatan, direktur penjualan, kemudian email rezeki@gmail.com.
kemudian telepon, kemudian isi ponsel. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita klik kirim. Kemudian klik konfirmasi order. Dan ini tampilannya. Kemudian klik receive produk. Receive from Peter Jeki, tanggal terjadwal. Ini terdapat deadline. Kemudian dokumen sumber, kemudian ada produk, remind, dan selesai. Klik validasi. Nah, kita klik apply. Setelah itu statusnya siap selesai. Selanjutnya modul persediaan, kita klik persediaan. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu ada penerimaan, order pengiriman, dan return. Selanjutnya kita coba yang penerimaan. Di sini sudah terdapat satu proses. Kita buat yang baru. Kita klik buat. Kemudian kita isi receive formnya untuk siapa. Kita tuliskan namanya. Kita isikan Henry namanya. Kemudian kita isi tanggal terjadwalnya, yaitu tanggal 3 November 2021. Kemudian kita isikan produknya. Yang pertama ada Go Potato dengan jumlah 50. Kemudian ada Aroma Malkis Cracker dengan jumlah 40. Kita tambahkan lagi produknya. Kita isikan nabati coklat dengan jumlah 30. Kemudian kita simpan, kita klik simpan. Laporan penerimaannya sudah terbuat. Kemudian kita validasi, kita klik validasi. Selesai divalidasi, statusnya sudah siap dan selesai. Kemudian kita kembali ke persediaan. Kita coba yang order pengiriman. Di sini sudah terdapat 6 proses order pengiriman. Kita buat yang baru. Kita klik buat. Kita isikan delivery address-nya pada siapa. Kita tulis nama Olivia. Kemudian kita isi tanggal terjadwalnya, yaitu tanggal 2 November 2021. Kemudian kita isi produknya. Yang pertama ada Oreo Mini Original dengan jumlah 30. Kemudian kita isi lagi produknya. Yang kedua Goodness Banana dengan jumlah 40. Kemudian kita isi lagi produknya. Yang ketiga Go Potato dengan jumlah 20. Kemudian kita simpan, kita klik simpan. Laporan order pengirimannya sudah dibuat. Kemudian kita validasi, kita klik validasi. Validasi telah selesai, statusnya sudah siap dan selesai. Kemudian kita kembali ke persediaan. Kita coba yang return. Di sini belum ada proses return. Kita buat yang baru, kita klik buat. Kemudian kita isikan receive formnya untuk siapa. Kita tulis namanya Caca. Tanggal terjadwalnya kita pilih tanggal 4 November 2021. Kemudian kita isikan produknya apa saja. Yang pertama ada Gel Salut Abon dengan jumlah 30. Kemudian yang kedua ada Aroma Sari Gandum dengan jumlah 50. Dan yang ketiga ada Selai Olay dengan jumlah 20. Kemudian kita simpan, kita klik simpan. Returnnya sudah terbuat. Kemudian kita validasi, kita klik validasi. Telah tervalidasi, statusnya sudah siap dan selesai. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.